Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Azhari, di mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Oke, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep pembelajaran yang akan kita hubungkan sedikit dengan komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah basic manusia untuk bisa saling berinteraksi satu sama lain, saling menyampaikan pesan, sehingga kita perlu membahas sedikit terkait dengan konsep komunikasi yang akan kita kaitkan dengan pembelajaran. Lalu juga kita akan membahas sedikit terkait dengan konsep penerapan multimedia ya pada aktivitas pembelajaran. Ya, komunikasi. Komunikasi secara terminologis itu merujuk adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi adanya interaksi ya, proses penyampaian suatu pernyataan dari seseorang ke orang lain gitu. Nah, definisi lain banyak ya. Salah satunya adalah definisi bagaimana komunikasi adalah sebuah proses yang sifatnya ya, itu timbal balik. Jadi si pengirim itu akan menerima feedback gitu, di mana pesan yang akan dikirim dan diterima oleh kedua belah pihak ya. Jadi minimal komunikasi itu melibatkan dua orang person ya. Sehingga terjadi interaksi, terjadi timbal balik ketika pesan itu dikirim dan pesan itu diterima. Bahkan baiknya adalah ketika pesan itu memiliki feedback atau respon. Nah, banyak sekali ya, ini salah satu komunikasi ya yang harus ada di antara dua orang. Pertama adalah sender dan receiver. Seorang akan menjadi sender dan seorang menjadi receiver. Ketika kita menjadi sender ya, kita akan mengirimkan satu buah pesan secara tidak langsung, baik melalui pernyataan maupun gerak tubuh ya. Kemudian receiver akan menerima pesan itu dan akan memberikan respon. Itu secara idealnya begitu. Kapan orang itu menjadi sender kan kapan itu menjadi receiver itu fleksibel. Seorang sender bisa menjadi receiver dan seorang receiver bisa menjadi sender. Poinnya adalah ketika orang mengirimkan satu pernyataan, maka dia akan menjadi satu orang sender atau pemberi informasi. Nah, ketika dia mendengarkan atau menerima pesan, maka dia akan menjadi receiver. Pesan yang dikirimkan merupakan pesan yang diperoleh atau yang diucapkan oleh si sender. Sedangkan si receiver ketika dia merespon apa yang pernyataan yang diberikan oleh sender, maka disebut dengan feedback gitu. Secara realnya banyak sekali ya, secara kehidupan banyak sekali praktek-praktek komunikasi mungkin di sekitar kita. Kalau manusia tidak bisa hidup tanpa komunikasi ya. Nah, banyak ruang lingkupnya di antara komunikasi ya, di antara lain adalah bentuk komunikasi. Banyak sekali komunikasi-komunikasi yang sering kita temui ya, di antaranya adalah personal ya, komunikasi antar person ya, satu orang dengan orang lain, atau komunikasi kelompok ya. Jadi komunikasi antar satu orang dengan banyak orang ya dalam satu komunitas yang sama. Kemudian komunikasi secara massal ya, massa ya. Jadi komunikasi yang melibatkan lebih banyak orang. Mungkin komunikasi kelompok ini bisa lebih dari dua orang dan bahkan hanya dalam hitungan sedikit saja, kurang dari massa. Jadi massa itu sifatnya adalah banyak begitu. Kemudian ruang lingkup lainnya adalah jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu ada dua. Pertama adalah komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang paling jelas adalah ketika komunikasi verbal itulah komunikasi yang kita ucapkan secara lisan gitu. Secara lisan, sedangkan komunikasi non-verbal komunikasi yang tidak kita ucapkan secara lisan, baik menggunakan media maupun menggunakan gerak tubuh gitu. Kemudian metode komunikasi ya. Metode komunikasi ya. Di antara lainnya adalah bagaimana kita menggunakan metode jurnalistik. Jadi penyampaian menggunakan metode jurnalistik, kemudian hubungan masyarakat, periklanan dan propaganda gitu. Nah, lainnya adalah teknik komunikasi ya. Teknik komunikasi banyak sekali ya. Ini beberapa saja.
bagaimana teknik itu memberitahu seseorang, kemudian membujuk seseorang, memaksa, serta memerintah. Ada banyak hal ya terkait dengan teknik komunikasi. Kemudian fungsi komunikasi sendiri juga banyak ya. Bisa fungsinya memiliki fungsi adalah untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, atau mempengaruhi ya. Ini hampir sama dengan fungsinya, tujuannya. Tujuan komunikasi juga bisa mengubah sikap, memberikan opini, memberikan atau menunjukkan perilaku seseorang begitu, dan banyak hal lagi. Nah, ruang lingkup komunikasi juga meliputi model komunikasi, bidang komunikasi, sistem komunikasi, dan saluran komunikasi. Nah, model komunikasi ya terdapat beberapa hal. Di antaranya adalah komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi banyak arah. Ketika komunikasi satu arah, contohnya yang saya lakukan adalah komunikasi satu arah, di mana saya tidak melihat audiens saya, tetapi saya mencoba mendelivernya ya tanpa menerima feedback. Yang saya harapkan nantinya adalah kita akan menjadi komunikasi dua arah ketika video ini diperdengarkan ya, video ini didengarkan, lalu kalian bisa memberikan saya respons ya, baik secara tanggapan, komentar, maupun contoh-contoh lainnya terkait dengan model komunikasi. Nah, nanti saya akan sediakan medianya di Classroom untuk kita bisa berdiskusi aktif terkait dengan materi yang sedang saya sampaikan. Nah, komunikasi banyak arah itu contohnya banyak sekali ya. Komunikasi banyak arah ketika kita menyampaikan eh, pada satu forum di mana orang banyak sekali ya, sehingga arah tujuan komunikasinya itu tidak menjadi terarah begitu. Jadi tidak fokus. Jadi semua orang berbicara pada satu waktu itu banyak arah. Jadi sehingga komunikasi yang seperti itu bisa dikatakan tidak efektif. Kemudian bidang komunikasi ya. Bidang komunikasi ini terkait banyak hal ya. Di antara lain adalah komunikasi sosial, bisnis, politik, budaya ya, dan banyak sekali bidang komunikasi. Kemudian sistem komunikasi ya. Sistem komunikasi ya, itu di antara lainnya adalah sistem tanggung jawab sosial dan sistem otoriter ya. Saluran komunikasi juga ada impersonal dan interpersonal. Nah, secara efektif ya, tadi kalau saya sampaikan tadi bahwa ini komunikasi yang tidak efektif dan tidak efektif. Kapan komunikasi itu efektif? Ya, komunikasi efektif jika ya apa yang kita deliver, apa pesan yang kita sampaikan, ya, apa yang kita ucapkan itu melebihi apa yang diterima oleh orang lain. Jadi effective communication is more than what you say. Jadi orang itu bisa menerima ya pesan kita itu dengan impact positif. Jadi bisa mempengaruhi, bisa menginfluence ya, bisa memberikan dampak gitu. Dan juga it's presenting yourself. Jadi komunikasi yang efektif itu juga menunjukkan siapa kita ya. It's presenting ourselves, then our message have the most positive impact on people to get the result you really want in work and life. Jadi dia memiliki pesan itu memiliki dampak pada seseorang sehingga orang itu ketika mendapatkan pesan kita, maka dia bisa merealisasikannya, bisa memberikan atau bisa terngiang-ngiang lah dalam kehidupannya, baik dalam bekerja, aktivitas sehari-hari gitu. Jadi effective communication is more than what you say gitu ya. Nah, kaitannya dengan belajar. Nah, pada dasarnya belajar itu merupakan proses pengembangan pengetahuan ya, keterampilan dan sikap yang baru. Kapan? Ketika seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya ya. Ketika seorang itu juga berinteraksi dengan informasi di sekitarnya. Nah, jadi proses belajar ini adalah proses mendapatkan sesuatu yang baru atau mendapatkan sesuatu pengembangan yang baru. Pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang baru gitu. Nah, dalam aktivitas belajar mengajar, komunikasi itu bisa terjadi ketika seorang pengajar dan seorang pelajar itu saling memiliki atau saling bertukar pesan atau saling mendapatkan satu sama lain pesan maupun feedback. Nah, pada contoh pesan ini, di mana seorang guru ya itu memberikan
pembelajaran dan dia memberikan pertanyaan atau ingin mendapatkan respons dari si pelajar, sehingga hal ini menjadi satu hal basic. Kegiatan belajar mengajar itu aktif ya, komunikasinya menjadi aktif karena ada timbal balik pesan, kemudian dia mendapatkan feedback. Komunikasi ya, ini salah satu contoh lain adalah komunikasi dalam kegiatan belajar itu juga bisa terjadi ketika antar pelajar ya. Pelajar dengan pelajar itu saling berinteraksi. Contoh yang paling realistis adalah ketika kalian dulu ya, pada saat dulu mendapatkan diskusi ya, mendapatkan tugas untuk diskusi atau mendapatkan tugas yang sifatnya adalah berkelompok, maka sering terjadi komunikasi antar pelajar begitu. Nah, komunikasi ini sifatnya adalah positif ya, komunikasi yang sifatnya positif. Nah, komunikasi efektif dalam pembelajaran ya, dikatakan efektif jika pesan yang kita terima ya, materi pelajaran yang kita terima itu dapat dipahami dan dapat diterima dengan baik. Nah, diterima dengan baik ini sifatnya banyak ya, bisa paham, bisa ada ketertarikan, dapat dievaluasi dengan baik begitu. Kemudian juga dapat menimbulkan umpan balik atau respon yang positif oleh siswa. Dan komunikasi efektif dalam pembelajaran juga harus didukung oleh keterampilan komunikasi baik antar pribadi yang harus dimiliki oleh seorang guru maupun pribadi oleh si pelajar, antar pelajar begitu. Nah, untuk teori komunikasi ya, banyak sekali diantaranya sudah saya rangkum. Saya coba rangkum adalah teori humanistik, konstruktivisme, cybernetic, classical conditioning, teori operant conditioning, teori cognitionisme, dan teori systematic behavior. Nah, nanti silakan setiap mahasiswa mencoba mencari tahu, membandingkan ya di antara teori komunikasi ini, baik secara mungkin definisi, kemudian bagaimana metode ini diterapkan, contoh penerapannya ya, kemudian dibandingkan positif dan negatifnya. Itu akan menjadi tugas pertama kalian. Silakan mencari teori komunikasi ini di antara ketujuh ini ya, ketujuh teori komunikasi, dan kemudian mencoba mengeksplor di antara teori komunikasi ini. Kalian juga bisa menambahkan, mungkin ada satu teori komunikasi yang biasanya kalian terapkan ketika melakukan praktek pembelajaran. Jadi praktek ketika kalian mencoba mengajar gitu. Nah, oke. Untuk komunikasi dan pembelajaran itu kita persingkat saja seperti itu. Jadi bagaimana aktivitas komunikasi ya, serta pembelajaran itu menjadi satu keterikatan dan keterkaitan satu sama lain, sehingga pembelajaran itu menjadi efektif. Nah, pembelajaran efektif serta komunikasi ya, itu juga didukung dengan namanya multimedia. Nah, kali ini kita akan membahas kaitannya dengan pengantar multimedia di dalam pembelajaran. Apa itu sebenarnya multimedia? Multimedia ya, pada dasarnya terdiri dari dua buah kata, yang multi dan media, di mana multi secara definitif itu merupakan banyak atau lebih dari satu. Kemudian media itu berarti perantara untuk menyampaikan sesuatu. Nah, sehingga multimedia sendiri itu adalah banyaknya media, banyaknya perantara yang digunakan untuk kita menyampaikan sesuatu. Nah, multimedia sendiri adalah ya, secara definisi, ini salah satu definisi yang sudah saya ambil, adalah informasi ya yang di dalam komputer yang direpresentasikan ke dalam bentuk audio, video, animasi, dan media lainnya, baik sifatnya berupa grafik, gambar, teks, dan lain sebagainya. Apa saja komponen penting dari multimedia? Nah, komponen penting dari multimedia ya, di antaranya itu adalah komputer, link, alat navigasi, dan evaluasi. Sebenarnya komponen penting multimedia ini
terkait lebih pada bagaimana media-media itu disampaikan dan pesan yang disampaikan dalam media tersebut dapat diperdengarkan, dapat diterima dengan baik oleh si pendengar ya, oleh si penerima. Kalau kaitannya dengan komputer, maka perlu sekali kita melibatkan beberapa tools ya di multimedia. Seperti yang tadi saya sampaikan, adanya ya tentu harus ada komputer ya, terus ada media, ada tempat di mana multimedia itu bisa dihantarkan. Secara konvensional media pembelajaran bisa menggunakan tools ya, seperti alat tulis, papan tulis, kemudian eh, kertas dan sebagainya, itu bisa menjadi media. Namun kita dalam hal ini multimedia yang kita maksudkan adalah sesuatu yang bisa berinteraksi dan memberikan visualisasi yang lebih baik. Nah, kemudian tentu ketika kita melibatkan multimedia, ya ketika melibatkan media-media harus ada link atau keterikatannya, hyperlink, satu kesatuan yang saling terhubung begitu. Nah, link antara satu komponen ya dengan komponen lain itu bisa saling terikat. Kemudian adanya alat navigasi, maju, mundur, ke atas, ke bawah, berputar dan sebagainya, itu menjadi satu komponen yang penting. Dan yang terpenting adalah ketika kita menggunakan multimedia, tentu kita harus melibatkan namanya alat evaluasi. Kenapa? Seperti contohnya saya menggunakan media ini, maka saya perlu ya namanya evaluasi. Pada Classroom saya juga sudah siapkan bahan evaluasi yang akan saya berikan untuk mendapatkan respons dari mahasiswa ketika mendengarkan penjelasan materi ini. Nah, media ya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. Ya, tentu itu seperti saya sampaikan, di mana proses belajar, proses transfer knowledge itu tidak selamanya berupa visual, tetapi bisa berupa interpretasi dari seorang pengajar ke si pelajar menggunakan beberapa media. Kalau dulu kita pernah tahu namanya Global ya, Global itu atau bola dunia, kemudian eh, peta, kemudian gambar-gambar lain ya yang sifatnya bisa memvisualisasi dan merepresentasikan dunia nyata ya ke dalam mindset si pelajar, sehingga satu sama lain bisa saling terikat ya. Jadi proses belajar mengajar bisa kembali menjadi menarik begitu. Nah, media pembelajarannya itu membawa pesan-pesan ya, seperti yang saya sampaikan, itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuannya. Kalau dalam pembelajaran tentu sifatnya adalah instruksional. Jadi menyampaikan maksud-maksud ya dari pengajaran yang disampaikan oleh si pengajar. Nah, media pembelajaran, satu hal yang perlu diingat adalah media pembelajaran bukan LKS. Di mana kalau kita pernah tahu LKS atau lembar kerja siswa itu sifatnya ada evaluasi, ada bahan ya, ada materi, ajar, kemudian dibaca oleh mandiri oleh si siswa, kemudian ada contoh soal ya, ada pembahasan soal, kemudian juga ada pemberian soal. Nah, bahkan ada yang menyediakan kunci jawaban. Nah, yang saya inginkan adalah ketika kita melakukan pembuatan media pembelajaran, tolong pastikan jangan seperti media pembelajaran. Seperti LKS. Kenapa? LKS tidak terjadi interaksi ya satu sama lain. Jadi ketika si pengajar mentransfer dalam bentuk tulisan, banyak hal yang terjadi, interupsinya ya, interupsinya ketika atau noise-nya ketika belajar menggunakan teks. Nah, yang perlu kalian buat adalah nantinya media pembelajaran itu sifatnya bisa dibawa, bisa digunakan tanpa perlu menggunakan tools media seperti atau membuka komputer nantinya.
media pembelajaran yang bisa disampaikan itu bisa dibawa pulang, bisa diperdengarkan kapanpun, dimanapun, dan dimanapun posisinya, ya, dimanapun kondisinya. Nah, contohnya bisa media pembelajaran yang disampaikan menggunakan ya salah satu media interaksi seperti ini, YouTube atau Zoom atau meeting gitu. Sehingga nanti media pembelajaran itu bisa diulangi, ya, bisa diperdengarkan kembali serta didengarkan oleh si pelajar, ya, sehingga dapat menjadi bahan untuk dia mengevaluasi diri sendiri begitu. Yang paling penting dari multimedia adalah keterlibatan audio, ya, salah satunya audio dan visual, di mana audio berupa suara, kemudian rekaman musik, dan visual itu berupa animasi, ya, bisa menggunakan karakter, bisa menggunakan environment seperti tadi, ya, ada pesawat, global, lingkungan, ya, secara environment menggunakan grafis, kemudian video dan gambar. Mari kita lihat karakteristik multimedia. Nah, pada dasarnya multimedia, ya, digunakan sebagai salah satu unsur pembelajaran di kelas. Ya, kalau kita lihat di sini, tadi seperti yang saya contohkan, media yang secara aktif biasa digunakan, ya, di pembelajaran di sekolah dasar, sekolah menengah, itu diantaranya adalah penggunaan sekitarnya, ya, representatif sekitar. Contohnya adalah globe, peta, ya, dan sebagainya. Materi juga ditayangkan tidak kompleks, ya. Kuis dan tugas juga dapat membangun suasana kelas, ya, agar lebih efektif. Nah, multimedia digunakan sebagai media pembelajaran mandiri. Nah, ini tadi contohnya adalah multimedia yang sifatnya hampir seperti LKS, namun dia bisa melibatkan adanya audio maupun visual, ya, termasuk dalam latihan, feedback maupun tes. Nah, fungsi multimedia sendiri, ya, pada dasarnya fungsi multimedia sebagai alat bantu proses belajar mengajar, ya. Kalau untuk si pengajar maka dia alat bantu mengajar, memperjelas materi, pesan, ya, tadi dengan adanya audio dan visual, dan memberikan visualisasi dalam bentuk yang jelas, ya, jadi dari luar, dari lingkungan sekitar ke dalam lingkungan kelas atau sesuatu yang mudah diterima oleh si pelajar gitu. Nah, sampai di sini silakan nanti, ya, kalian mencoba mencari tahu baik secara teori komunikasi tadi, ya, yang sudah saya sampaikan bahwa teori komunikasi dituju itu kalian bandingkan dan kalian analisa, ya, baik dari sisi deskripsinya, penerapan metodenya, langkah-langkah penerapan metodenya, kemudian eh, contoh, ya, contoh penerapannya, kemudian kalau bisa dilengkapi dengan gambar atau video itu lebih baik, ya. Kemudian analisa positif dan negatifnya, ya. Saya tunggu tugasnya di Google Classroom. Begitu. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, ya. Kita akan membahas pertemuan berikutnya di minggu selanjutnya, ya. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tanggapan, ya, komentar, diskusi, mari kita lakukan di Google Classroom maupun di YouTube gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.